Dalam video ini akan dijelaskan bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan tentang rangkaian listrik menggunakan prinsip hukum pertama Kirchhoff. Misalnya disediakan bentuk rangkaian seperti ini. Nah, ini adalah bentuk rangkaian campuran. Ya, maka dengan besar tegangan 15 volt nanti ditanyakan berapakah tegangan dari masing-masing hambatan listrik di sini dan berapakah kuat arus yang melewati setiap jalur pada setiap hambatan listrik itu. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, tuntutan yang pertama, Anda harus bisa membentuk bentuk sederhana dari rangkaian hambatan listrik ini. Maka tahapannya adalah setelah kita mendapatkan gambar soal, kita lakukan penyederhanaan yang pertama, yaitu R2 dan R3 sebagai susunan seri. R4 tetap kita gambarkan. Berikutnya R seri dan R4 sebagai bentuk susunan paralel. Maka kita dapatkan, masih kita gambarkan R1, tetapi untuk RS dan R4 sudah kita gabungkan menjadi R paralel. Dan yang terakhir adalah antara R1 dan R paralel merupakan bentuk susunan seri. Maka ini menjadi susunan seri totalnya, yaitu bernilai 25 ohm. Kalau gambar yang terakhir sudah Anda temukan, maka tugas kita berikutnya adalah menggunakan konsep hukum ohm dari gambar yang terakhir menuju gambar yang pertama. Jadi penyederhanaan gambarnya dari sebelah kiri ke kanan, tapi kalau kita ingin menganalisis hasil dari nilai-nilai arus dan tegangan, kita menyelesaikannya dari sebelah kanan menuju gambar yang sebelah kiri. Maka kita awali dulu dari gambar yang sebelah kanan. Dengan tegangan 15 volt dan hambatan totalnya 25 ohm, kita bisa menentukan arus yang mengalir pada rangkaian gambar yang paling kanan. Arusnya 0,6 ampere. Gunakan hukum ohm. Maka 0,6 ampere ini akan melewati RS. 0,6 ampere ini merupakan arus yang ada di sebelah kiri ini. Ini kan arus yang sama, ya, arus dalam rangkaian. Cuma sekarang RS kita pecah menjadi R1 dan RP. Kalau begitu R1 itu dilewati 0,6 ampere. Ini kan menggunakan hukum tanpa percabangan. Maka RP ini juga dilewati 0,6 ampere juga. Maka tegangan R1 dan RP bisa kita hitung dengan menggunakan susunan seri, arusnya adalah sama. Maka V1-nya 0,6 dikalikan 5 mendapatkan 3 volt. Dan RP-nya 0,6 dikalikan 20 mendapatkan 12 volt. Maka ini pun kalau Anda lihat dengan jeli bahwa V1 3 volt, V paralelnya 12 volt, 3 ditambah 12 kembali ketemu 15. Maka untuk gambar yang bagian kedua ini sudah selesai. Kita akan bergeser menyelesaikan gambar yang nomor 2 dari sebelah kanan. Gambar itu kita lihat arus 0,6 ampere kita pasang di sini. Maka nilai dari V seri sama dengan V4 sama dengan V paralel. Di sini adalah paralel. Paralel dari siapa? Dari R4 dan R seri. Karena paralel dari R4 dan R seri, maka tegangan R4 dan R seri itu nilainya akan sama dengan tegangan paralel, yaitu 12 volt. Kalau sudah kita dapatkan besar tegangannya, tentu kita bisa menghitung I serinya. Berarti kalau kita hitung yang atas menggunakan tegangan 12 volt dengan menggunakan RS-nya 30 ohm, arusnya 0,4 ampere. Maka dengan demikian kita pun juga bisa menentukan I4-nya, gunakan saja tegangan di sini 12 volt. Kemudian hambatannya 60 ohm, kita dapatkan 0,2 ampere. Anda lihat kita dapatkan yang atas 0,4, yang bawah ini yang lewat R4 adalah 0,2 ampere. Maka arus yang masuk 0,6 percabangannya naik ke atas 0,4, turun ke bawah 0,2. Tetap kalau kita jumlah ketemu 0,6. Maka gambar pada bagian yang nomor 2, ya, ini sudah selesai juga. Kita geser ke gambar yang pertama.
Gambar yang pertama, data-datanya adalah 0,6 masih sama dengan gambar yang sebelumnya. 0,4 itu adalah arus yang bagian atas, 0,2 arus pada I4. Sehingga karena yang atas ada susunan seri, maka R2 dan R3 itu dilewati arus 0,4 ampere. Karena dia susunan seri, maka R2 dan R3 itu kita gunakan arus 0,4 ampere. Berapa tegangannya pada R2? Maka V2 itu kita kalikan saja. I yang melewati R2 dikalikan dengan hambatannya. 0,4 dikalikan 10. Maka tegangannya adalah 4 volt. Sedangkan pada R3 adalah 0,4 kalikan 20. Tegangannya mendapatkan 8 volt. Maka di sini punya tegangan 4 volt. R3 punya tegangan 8 volt. Kalau kita jumlahkan tegangannya adalah 12 volt. Sama seperti tegangan pada paralel ini. Pada bagian yang di sini juga nilainya 12 volt. Dari mana 12 voltnya? Dari 4 volt ditambah dengan 8 volt. Jadi penegasannya adalah ketika kita mendapatkan suatu soal untuk melakukan analisis berapa tegangan dan kuat arusnya, langkah pertama adalah sederhanakan dulu menjadi bentuk rangkaian paling sederhana. Kemudian dari yang bentuk paling sederhana ini, matematikanya mulai bergerak dari sebelah kanan bergerak ke sebelah kiri dengan menggunakan sifat-sifat hubungan kuat arus dan tegangan listrik. Semoga penjelasan ini dapat digunakan sebagai bahan belajar.